Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang apa saja perkara-perkara sunnah-sunnah yang harus diperhatikan ketika kita menyambut hari kebahagiaan, hari kemenangan, yaitu hari Lebaran. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara ciri khas dari hari raya kaum muslimin itu adalah hari raya tersebut terjadi setelah ibadah dan dibuka dengan ibadah. Terjadi setelah ibadah dan dibuka dengan ibadah. Seakan-akan kebahagiaan tersebutlah kebahagiaan setelah beribadah. Kita punya dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitr dibuka dengan ibadah berpuasa selama sebulan, ya. Seorang berpuasa selama sebulan, berjuang, mengalahkan hawa nafsu, ya. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kemenangannya dengan Idul Fitr, dengan lebaran. Demikian juga Idul Adha. Idul Adha diawali dengan ibadah-ibadah haji, terutama di bulan haji yang mulai dari di Mina, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, baru kemudian pada tanggal 10 Idul Adha. Jadi demikianlah hari raya Islam adalah buah dari kemenangan dari ibadah-ibadah yang luar biasa. Dan kemudian hari raya tersebut dibuka juga dengan ibadah. Di pagi hari kaum muslimin berkumpul kemudian melaksanakan salat di waktu duha, ya, salat Id, baik salat Idul Fitr ataupun salat Idul Adha. Ini berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain yang tidak syar'i. Adapun perayaan yang syar'i yang tahunan hanya dua, Idul Fitr dan Idul Adha. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, lama qadiman Nabi SAW Madinah, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati penduduk kota Madinah lahum yaumani yal'abuna fihima. Ada 2 hari mereka khususkan untuk bermain-main di situ. Bermain-main di 2 hari tersebut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya qad abdala lakum bihima khairan minhuma, ya. Allah telah menggantikan 2 hari ini dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr, Idul Adha. Hari bersenang-senang tersebut diganti dengan hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Sehingga sebagian ulama seperti As-Sun'ani rahimahullah dan juga yang lainnya berpendapat bahwasanya dianjurkan ketika hari raya untuk bersenang-senang, untuk bergembira, karena hari raya namanya hari bersenang-senang. Ya. Inilah sekilas tentang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dan kita pada kesempatan ini fokus akan bahas tentang hari raya Idul Fitr, hari raya Idul Fitr. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Idul Fitr, ya. Apa saja yang disunahkan? Ada banyak hal yang disunahkan untuk salat Idul Fitr atau hari raya Idul Fitr. Yang pertama adalah disunahkan untuk berhias, ya, memakai baju yang bagus, kemudian memakai minyak wangi, ya. Ini hari senang-senang, hari bergembira. Adapun dalilnya sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Umar berkata, akhadha Umar jubbatan min istabraq tuba'u fi suq fa akhadhaha. Ayahku yaitu Umar bin Khattab mengambil sebuah jubah yang terbuat dari kain sutra dari istabraq yang dijual di pasar, kemudian Umar ambil, fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar bawakan baju tersebut kepada Nabi. Umar berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi, ya Rasulullah, belilah baju ini, tajammal biha, berhiaslah engkau dengan baju ini, lil Eid wal wufud, dalam rangka untuk Eid dan dalam rangka untuk menyambut tamu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Ini baju bagi orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Maksudnya karena kita kaum muslimin diharamkan di dunia untuk memakai baju terbuat dari kain sutra. Kata Nabi SAW, libasu ahlil jannah.
Ya, ini hanya dipakai oleh penghuni surga. Adapun orang-orang kufar, mereka memakai baju-baju seperti itu. Ya. Tetapi orang Islam tidak boleh pakai, laki-laki tidak boleh pakai baju sutra. Tapi yang jadi perhatian kita, yaitu Umar, ya, sengaja memilih baju yang bagus, bahkan terbuat dari sutra, untuk diberikan kepada Nabi SAW, agar Nabi membeli, dan dia berkata, tajammal biha lil aid wal wufud. Ya Rasulullah, berhiaslah dengan baju ini untuk lebaran dan juga untuk menjamu para tamu. Dan ini dalil bahwasanya lebaran dan menjamu tamu hanya kita pakai pakaian yang bagus. Ya. Di antara bentuk senang-senang hari lebaran memakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah kita pakai baju yang bagus. Ya. Bukan tamu datang kita pakai kaos oblong, kemudian robek kanan, robek kiri. Enggak, kita jamu tamu dengan pakaian yang bagus, menunjukkan kita menghormatinya. Ya. Karenanya memakai pakaian yang bagus adalah suatu hal yang sudah ma'ruf diketahui oleh para sahabat, ya, untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan juga untuk menjamu tamu. Ya. Oleh karenanya Malik rahimahullah pernah berkata, atau Al-Mughni Ibnu Qudamah, ya, berkata, "Hadza yadullu ala anna tajammul indahum fi hadhil mawadhi' kana masyhuran." Ini dalil bahwasanya berhias dalam kondisi-kondisi seperti ini, lebaran, menjamu tamu, adalah perkara yang masyhur di antara mereka. Ya, Imam Malik pernah berkata, "Sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-thayyib waz-zina fi kulli Eid." Bahwasanya kata Imam Malik, aku mendengar para ulama mereka menyukai memakai minyak wangi dan berhias setiap hari lebaran, ya. Taib. Kemudian di antara yang disunahkan juga menyambut lebaran adalah mandi ketika hari lebaran sebelum pergi menuju lapangan untuk salat. Dari Nafi', beliau berkata, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaqduwa ilal musalla. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau keluar menuju ke musalla, ke lapangan untuk salat Id, ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyib, dari sahabat Ibnu Umar, sekarang Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, dia pernah berkata, sunnatul fitr salasun, bahwasanya sunnah yang berkaitan dengan Idul Fitri ada 3. Al-masyu ilal musalli, berjalan menuju lapangan, al-akal qabla al-khuruj, makan sebelum keluar menuju lapangan untuk salat, wal iktisal, dan juga mandi sebelum pergi untuk salat. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan Idul Fitr, yaitu dilarang untuk berpuasa pada hari lebaran. Ini suatu hal perkara yang ma'ruf. Tidak boleh kita berpuasa dari lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, la sauma fi yaumain, al-fitri wal adha. Tidak ada puasa pada 2 hari, hari lebaran, yaitu lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha, ya. Dan ini perkara yang ijma' disepakati oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Nawawi, waqad ajma'al ulama ala tahrimi shaumi hadaini al-yawmaini bi kulli hal, ya, sawa'un shamahuma an nadrin aw tatawwu'in aw kafaratin aw ghairi dzalik. Para ulama telah sepakat haram untuk berpuasa pada 2 hari ini, yaitu hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Puasa model apapun tidak boleh. Apakah puasa nadar tidak boleh dilakukan pada hari Idul Fitri, Idul Adha? Puasa sunnah juga tidak boleh, puasa kafarah juga tidak boleh, puasa apapun tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Kemudian di antara sunnah berkaitan dengan Idul Fitr adalah menyegerakan makan sebelum berangkat menuju salat Id, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Kata Anas radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar untuk salat Id sampai beliau makan beberapa butir korma, dan beliau makan ganjil, ya. 1 boleh, 3 boleh, 7 boleh, ya. 31 juga boleh, ya. Ganjil, yang penting ganjil, ya. Intinya ini sunnah.
kita makan dulu sebelum kita berangkat ya. Demikian dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am." Adalah Rasulullah SAW tidak keluar untuk salat Idul Fitri sampai beliau makan dulu. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Sebaliknya kalau Idul Adha, Rasulullah SAW tidak makan dulu tapi salat dulu. Ya, dengan harapan setelah salat segera menyembelih hewan korban kemudian makan dari hewan korban tersebut. Ini bedanya antara Idul Fitri Idul Adha berkaitan dengan makan. Kalau Idul Fitri makan dulu, hikmahnya apa? Untuk menunjukkan sekarang sudah tidak ada puasa. Dan jangan sampai orang menyangka tidak boleh makan kecuali setelah sholat. Ini hari tidak ada puasa. Maka makan dulu menunjukkan ini hari berbuka. Hari berbuka ya. Hari berbuka, makanya disebut dengan Idul Fitr, yaitu hari berbuka. Sudah tidak ada Ramadan lagi, sekarang hari berbuka. Maka dibuka sebelum berangkat makan dulu. Untuk menunjukkan ini bukan hari puasa lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Hari Idul Fitri artinya hari berbuka. Idul Fitr artinya hari berbuka. Makanya dianjurkan untuk makan dulu sebelum berangkat. Lain halnya dengan Idul Adha. Idul Adha dianjurkan makannya nanti aja. Tidak wajib tapi boleh makan, tapi dianjurkan agar seorang segera sholat Id, Idul Adha, kemudian segera menyembelih. Kemudian dia makan dari hasil sembelihannya ya. Oleh karenanya Idul Fitri dia disukai untuk sholat agak diakhirkan agar orang-orang yang belum bayar zakat sempat bayar dulu. Karena waktu terakhir bayar zakat Al-Fitr adalah sebelum sholat. Sebelum sholat dikerjakan masih boleh bayar zakat. Orang-orang yang mungkin lupa, mungkin apa, ada halangan, dia bisa bayar sebelum sholat. Sehingga tidak mengapa ditunda sebentar. Lain halnya dengan Idul Adha disegerakan sholat Id. Kenapa? Karena habis sholat ada kegiatan nyembelih. Ada kegiatan nyembelih. Kalau sholatnya ditunda, nyembelihnya tertunda, kapan mau makan? Makanya kelamaan kalau mau makan dari hasil sembelihan. Belum sapinya kabur sana sini, belum kambingnya, belum masaknya lama ya. Bisa-bisa makan jam 10, bisa makan jam 11 ya. Keburu lapar ya. Tidak apa-apa, kalau sudah keburu lapar, mukadimah dengan tahu isi juga boleh, enggak ada masalah. Tapi maksud saya, kalau Idul Fitr disunahkan kita makan terlebih dahulu. Dan Rasulullah SAW disebutkan, wa ya'kulna witran. Rasulullah SAW makan korma dengan jumlah ganjil sebagai isyarat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah adalah witr. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah adalah ganjil dan suka dengan bilangan yang ganjil. Maksudnya Allah dengan ganjil ini mengingatkan kita kepada keesaan Allah, bahwasanya Allah esa, ganjil, tidak butuh dengan pasangan, dan Allah Maha Esa dalam segala hal. Jadi tadi dengan kita makan pagi-pagi sebelum sholat untuk menandakan bahwa sekarang hari berbuka, tidak perlu menunggu sholat dulu baru makan. Sekarang sudah boleh makan. Kalau tidak ada korma, silakan makan yang lain. Tidak ada korma, qadarullah korma tidak ada, maka bisa tadi makan yang lain ya. Opor kayak tahu isi kayak apa kayak, yang penting kita tunjukkan bahwasanya kita sudah berbuka. Bukan ganjil maksudnya 3 piring, enggak ya. Pokoknya makan secukupnya. Baru kemudian pergi salat Id ya. Nanti Bang Pitung salah paham, dipikir ganjil 3 piring atau 7 piring ya, enggak. Baik. Kemudian di antara sunnah mengenai Idul Fitr adalah salat Id di musalla. Di musalla lapangan terbuka bil khala. Ini sunnah selalu dikerjakan oleh Nabi SAW ketika Nabi di Madinah. Padahal kita tahu salat di Masjid Nabawi pahalanya berlipat ganda, 1000 kali lipat. Tapi untuk salat Id, Nabi sengaja meninggalkan Masjid Nabawi untuk berkumpul di lapangan. Di antara hikmahnya, kaum muslimin bisa berkumpul diimami oleh seorang imam, dan itu saatnya syiar. Begitu hebat ketika orang berkumpul di suatu lapangan dengan jumlah yang banyak, menunjukkan syiarnya Islam ya. Dan saya dapati ketika saya di Papua, saya ingat saya masih di Papua dulu, salat Id cuma 2 tempat ya. 2 tempat, satunya lapangan taman remaja, satunya lapangan hoki ya. Karena memang
Kalau satu tempat saja nggak cukup. Tapi itu rame, orang dari mana-mana datang ke dua lapangan tersebut. Nggak tahu sekarang, itu zaman saya waktu masih kecil. Ya, orang rame banget. Apalagi waktu itu kita tinggal selain bukan cuma orang Muslim saja, non Muslim juga banyak. Maka itu syiar menunjukkan bagaimana semangatnya orang Islam untuk beribadah, persatuan di antara mereka. Maka waktu itu cuma di dua tempat, seingat saya ya, maka rame-rame orang. Tapi sekarang saya nggak tahu dengan jumlah penduduk yang semakin banyak ya. Dan ini sunnah masih dikerjakan di banyak tempat ya. Saya juga dengar seperti di Saudi, teman-teman yang tinggal di Yambo itu masih provinsi Madinah tapi kota yang lain. Ketika sholat id maka mereka berkumpul satu tempat. Pemerintah menyediakan satu tempat, orang datang dari jauh-jauh, yang ada yang naik onta, ada yang ini. Jadi benar-benar heboh ketika sholat itu. Di antara hikmahnya kenapa di lapangan tidak di masjid, untuk menunjukkan syiar yang luar biasa ya. Namun sholat di masjid boleh, Akan tapi yang terbaik adalah sholat di lapangan, Saya tidak tahu di Jakarta ini kalau seandainya pemerintah ada yang bisa kasih usulan kepada pemerintah, misalnya membuat ada lapangan besar yang untuk bisa berkumpul. Tapi saya rasa di Jakarta sulit ya, orang terlalu banyak, manusia terlalu banyak, lapangan sedikit ya. Tapi seandainya ada lokasi seperti itu sehingga dari mana-mana orang berdatangan ke arah lapangan tersebut, ini sangat indah. Dan ini yang dituntut dalam syariat, bahwasanya Id adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dan juga syiar tentang Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ibu-ibu juga keluar, bahkan wanita haid juga suruh ikut. Tidak lain untuk melihat keramaian. Keramaian. Saya bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah SAW keluar ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha menuju musalla. Musalla maksudnya tanah lapang. Bukan musalla istilah kita ya, bukan ya. Musalla maksudnya tanah lapang terbuka. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi salat, thumma yansarifu. Yang pertama Rasulullah kerjakan adalah salat. Kemudian beliau selesai salat, fayaqumu muqabilun nas, kemudian Rasulullah SAW menghadap orang-orang, kemudian wan nasu julusun fi ala sufim, orang-orang duduk di saf-saf mereka. Faya'idhuhum, maka beliau pun berkhutbah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW kana yaqdu ilal musalla yaumal kana Nabi SAW yaqdu ilal musalla fi yaumil id. Rasulullah SAW ketika hari Id beliau keluar menuju ke lapangan. Ini dalil bahwasanya salat disunahkan adalah di lapangan. Allah mengatakan kecuali di Mekah maka dianjurkan di Masjidil Haram. Hal ini karena di Mekah Masjidil Haram diliputi dengan gunung-gunung, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan lapangan terbuka yang luas. Artinya kondisi tidak kondusif sehingga para ulama mengatakan untuk di Mekah maka orang-orang sholat di Masjidil Haram. Lain halnya di Madinah banyak lapangan terbuka. Ya, sehingga Nabi SAW kalau sholat Id beliau keluar. Kalau tidak salah tempat sholat Id di lokasi Masjid Al-Ghamamah sekarang. Kalau saya tidak salah ingat, ya di masjid kalau saya tidak salah ingat dahulu orang sholat Id di lokasi Masjid Al-Ghamamah. Namun praktek yang sekarang terjadi di kota Madinah, orang sholat Id di Masjid Nabawi, ya, karena jumlah penduduk yang semakin banyak. Ya. Kemudian Masjid Nabawi yang begitu semakin luas. Masjid Nabawi dengan pagarnya itulah dulu kota Madinah. Kata para ulama dahulu, para ahli sejarah, mereka mengatakan Masjid Nabawi dengan yang luas sekarang dengan pagarnya itulah dulu kota Madinah. Kalau keluar pagar keluar kota Madinah. Ya. Artinya dulu kotanya kecil, ya. Sekarang sudah sangat luas, luar biasa. Maka tidak ada lapangan yang sangat kondusif untuk sholat sekarang di kota Madinah seperti di Masjid Nabawi. Ya. Oleh karenanya di Madinah beberapa masjid ditunjuk oleh pemerintah. Sholat itu cuma di situ. Ya, karena tidak bisa ada lapangan yang luas, maka pemerintah menunjuk beberapa masjid yang dilakukan sholat id. Tidak semua masjid sholat id. Sehingga tadi persatuan kaum muslimin benar-benar nampak. Ini memang tidak mau harus diurus oleh penguasa. Mau tidak mau harus diurus oleh penguasa. Nah yang terjadi kita sekarang di tanah air tercinta ini, bahwasanya terutama di Jakarta, masing-masing sholat id. Ya. Astra bikin sholat id tidak, Bang Pitung? Hah? Kenapa Bang Pitung?
Tahun ini tidak Ustaz, hubungan dengan pandemi. Oh, pandemi ya, tidak salat Id. Biasanya bikin. Biasanya bikin. Terus masjid belakang juga bikin kan? Masjid belakang juga bikin kan? Semua muslim. makanya sekarang ini orang salat Id masing-masing masjid. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan Nabi keluar ke lapangan ya. Tapi ini tidak mungkin bisa dikerjakan sunnah ini kecuali dengan kerjasama dengan pemerintah ya. Sesuai dengan pemerintah. Maka kalau di satu hari di kemudian hari kita bisa memberikan masukan pemerintah kalau memang ada lapangan ya, meskipun harus misalnya di lokasi yang besar, orang bisa sholat di situ, persatuan kaum muslimin, maka itu sangat sangat baik. Kalau tidak mungkin kan satu Jakarta, ditunjuklah beberapa lokasi seperti dilakukan oleh sebagian daerah, beberapa lokasi yang di situ kaum muslimin suruh kumpul situ. Dengan demikian akan nampak syiar ya. Qadarullah, sholat di masjid masing-masing juga sah. Cuma tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek di sebagian masjid ini saya masih juga tanda tanya ya. Seperti mungkin akan kita praktekkan juga di masjid kita ya. Ketika kita sholat karena sunnahnya di lapangan, akhirnya sholatnya di luar masjid, tapi masih di pelataran masjid. Apakah perlu? Mending dalam masjid sekalian ya. Karena tujuannya bukan masalah di lapangan, tapi maksudnya lapangan tertentu untuk ngumpulin masyarakat. Bukan ada masjid, kita sholat di pinggir masjid. Ini juga tetap tidak sesuai sunnah. Sunnahnya bukan itu maksudnya. Sunnahnya bukan di tempat parkir masjid. Bukan. Tapi sunnah sholat di lapangan terbuka yang orang semua bisa datang menghadiri. Ya. Ala kulli hal. Kalau memang tidak bisa dikerjakan sebagaimana yang kita harapkan, mudah-mudahan suatu saat akan ada dikerjakan sunnah tersebut, ya maka sekarang mungkin dikerjakan masing-masing di masing-masing masjid, karena menemukan lapangan yang kondusif sekarang mungkin tidak mudah, kecuali dengan kerjasama dengan penguasa. Ini mohon maaf, mungkin ada suara ondel-ondel masuk, saya lagi di masjid tapi ada suara ondel-ondel, mudah-mudahan ya, dimaklumi, jangan disangka saya lagi nyetel ondel-ondel di sini. Qadarullah ya. Lagi ramai mungkin mau lebaran mereka muter ondel-ondel ya. Taib, kemudian di antara sunnah adalah semua wanita disuruh Nabi untuk keluar mengikuti salat Id. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Atiyah beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengeluarkan para wanita untuk salat Id dan Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka itu siapa yang disuruh untuk dikeluarkan? Al-awatiq wal huyyat wa dhawatil khudur. Al-awatiq adalah al-banat, al-abkar, al-balighat wal muqarribat lil bulugh. Al-awatiq yaitu wanita-wanita remaja yang sudah balik atau menjelang balik. Sudah balik atau menjelang balik, wanita remaja, gadis-gadis kalau bahasa kita. Gadis-gadis yang biasanya di rumah suruh keluar untuk meramaikan acara salat Id. Kemudian wal huyyad, bahkan wanita-wanita haid yang sedang haid pun disuruh keluar oleh Nabi SAW untuk ikut serta pergi ke lapangan untuk menyertai salat Id. Demikian juga wa dhawatil khudur. Dhawatil khudur ay sawahibatis sutur, yaitu wanita-wanita yang dipingit, yang mungkin dipersiapkan untuk menikah atau apa dipingit, maka ini juga disuruh keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini disuruh untuk dikeluarkan. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama, apakah wanita-wanita ini yang hukum asalnya mereka di rumah, yang Allah berfirman waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah, disuruh keluar, mengeluarkan mereka untuk hadir salat Id ini, apakah dalam kondisi haid atau tidak, gadis atau tua, semuanya suruh keluar, ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang bahwasanya hukum mengeluarkan mereka untuk ikut serta dalam salat Id adalah hukumnya wajib. Inilah pendapat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong pada pendapat ini. Ya, dalam ikhtiaratnya dia condong pada pendapat bahwasanya menyuruh anak-anak wanita, gadis-gadis keluar ke lapangan hukumnya wajib. Dan juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, haqqun ala kulli dhati nitaqin al-khuruj ila al-Id. Itu wajib bagi setiap wanita untuk
keluar menuju salat Id. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Paling tidak kita berusaha menjalankan sunnah. Sebagaimana tadi disebutkan, amarna Rasulullah SAW an nukhrijahunna. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita ini dalam salat Idul Fitri, Idul Adha ke lapangan al-awatiq wal huyyad wa dhawatil khudur, yaitu para gadis-gadis, wanita yang sedang haid dan juga wanita yang sedang dipingit suruh keluar. Fa ammal huyyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna al-khair. Adapun wanita-wanita haid maka mereka tidak salat. Tapi mereka menghadiri kebaikan di situ, keberkahan hari tersebut. Wa da'watal muslimin, mereka menghadiri kebaikan situ. Ya, ada yang mengatakan mereka dapat pahala salat juga meskipun mereka tidak salat. Paling tidak mereka mendapatkan dakwah kaum muslimin, orang-orang berdoa, mereka ikut hadir, ikut mengaminkan, mereka dapat keberkahan. Ya. Qultu ya Rasulullah, kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Salah seorang dari kami enggak ada jilbab ya Rasulullah, bagaimana mau keluar? Rasulullah tidak bilang ya sudah kalau enggak ada jilbab tinggal, tapi Rasulullah tetap, masuk bahasa kita, tetap tegas menyuruh tetap keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudaranya kasih pinjam jilbabnya. Ini menunjukkan Nabi serius menyuruh mereka untuk keluar. Nah, kalau kita pertanyaan ini enggak ada, ya Rasulullah enggak ada jilbab, enggak ada. Ini zaman sekarang orang semua punya jilbab banyak ya. Ini kita bicara zaman dahulu. Orang-orang dulu hidup susah. Mereka mungkin enggak punya baju terbatas, jilbab terbatas. Itu pun yang tidak punya jilbab Rasulullah SAW suruh pinjamkan. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk hadir. Ya. Bahkan kata para ulama ini mencakup seluruh model wanita, termasuk wanita yang zawatul hayat. Zawatul hayat maksudnya wanita yang terkenal cantik. Ya, tetap semuanya keluar, tapi tentu bukan untuk berhias, kemudian pakai spidol di mukanya, enggak. Tetap aja keluar dengan biasa, bukan untuk berhias, macak, kemudian pamer kecantikan, tidak. Keluar seperti dia sholat. Untuk sholat. Ya, wanita berhias hanya untuk suaminya, bukan untuk lelaki lain. Ya. Maka dianjurkan para wanita untuk keluar. Jadi jangan lupa para suami, ya, jangan lupa istri bawa pergi ikut ke mushola, anak-anak semuanya, anak-anak gadis semuanya keluar. Karena ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sunnah yang hendaknya diperhatikan ketika Lebaran adalah berjalan menuju musalla, berjalan menuju lokasi sholat. Ya, bukan naik kendaraan, bukan naik kendaraan. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kana Rasulullah sallam yakhruju ilal Id masyian wa yarji'u masyian. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan atau sahih. Adalah Rasulullah SAW kalau sholat Id beliau pergi ke lokasi Id dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki. Pergi dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki. Karena memang dekat, tidak terlalu jauh. Kalau kita bilang tadi lokasinya Nabi tinggal di dekat di Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi, kemudian tempat sholat di Masjidil Ghamamah cuma ratusan meter, enggak sampai sekilo, ya, ratusan meter sudah sampai ke lokasi. Mungkin 200 meter, 300 meter, ya. Artinya enggak terlalu jauh ya. Wa an Ali bin Abi Thalib, demikian juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala minas sunnah, di antara sunnah, an takhruja ilal Aidi masyian, adalah kau pergi menuju lokasi salat dengan berjalan kaki. Wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj, dan kau makan sesuatu sebelum kau keluar. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya inilah sunnahnya. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, wal amalu ala hadzal hadits inda aktsari ahli ilmi. Mayoritas ulama berpendapat dengan konsekuensi dari hadis ini. Yastahibbuna an yakhruja ar-rajulu ila al-id masyian. Para ulama memandang disunnahkan, disukai seorang keluar menuju salat dengan berjalan kaki. Wa yustahabba alla yarkab, dan disunnahkan tidak naik kendaraan. Illa min udhrin, kecuali kalau ada uzur. Ada uzur, contohnya lokasi salat terlalu jauh, enggak ada masalah naik apa? Kendaraan. Atau dalam kondisi sakit, tidak mengapa naik kendaraan, ya. Dan ini dipraktikkan juga oleh sahabat, kata Ibnu Umar demikian, wa kana Ibnu Umar yakhruju ilal Id masyian wa ya'udu masyian. Ibnu Umar pergi jalan kaki, balik juga jalan kaki.
Kalau lokasi sholat Id cuma 300 meter, 400 meter, 500 meter, sekilo, usahakan kerjakan sunnah. Ya, pergi jalan kaki. Meskipun apa? Sekilo. Tapi kalau sudah 5 kilo ya naik bangga apa naik kendaraan. Jadi maksud saya selama itu masih terjangkau, seorang berusaha jalan kaki dan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sunnah juga yang berkaitan dengan hari Lebaran adalah mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hari Lebaran beliau merubah lokasi jalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu akhadha yaum al-Id fi tariqin thumma raja'a fi tariqin akhar. Kata Ibnu Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hari Lebaran beliau pergi dengan lewat satu jalan dan pulang lewat jalan yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Apa hikmahnya? Pergi jalan lain, pulang jalan lain. Rasulullah tidak jelaskan apa hikmahnya. Namun para ulama berusaha mencari hikmah-hikmah di balik sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sengaja. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW selalu demikian. Karena Jabir mengatakan kanan Nabi. Dan itu salah satu isyarat akan kebiasaan Nabi. Dan kita tahu Nabi sholat Id berulang-ulang di kota Madinah. Berulang-ulang Nabi sholat Id. Mungkin ada lebih dari 5 kali. Wallahu a'lam bishawab. Dan selalu Rasulullah SAW pergi dari satu jalan dan pulang jalan yang lain. Berarti bukan tidak sengaja. Memang Rasulullah sengaja untuk lewat jalan pergi yang berbeda dengan jalan pulang. Nah, apa hikmahnya? Ibnu Qayyim kita bacakan dalam Zadul Ma'ad, dia berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariq yaumal Id. Rasulullah SAW ketika dalam hari Id dia pergi jalan dengan jalan pulang yang berbeda. Fayadhhabu fi tariq wa yarji'u fi tariq. Pergi jalan lewat jalan yang satu, pulang lewat jalan yang lain. Faqila, apa hikmahnya? Ada yang mengatakan liyusallima ala ahli tariqain. Nabi ingin mengucapkan salam bagi dua jalan tersebut. Lewat sini dia ingin ketemu orang-orang, salam mereka, pulang lewat jalan lain ketemu orang yang lain lagi, sehingga Nabi ingin beri salam kepada mereka semuanya. Ini pendapat, ada yang mengatakan hikmahnya demikian. Kemudian ada yang mengatakan wakila liyanala barakatahu al-fariqan, agar dua orang yang jalan ini sama-sama mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan liyaqdi hajatan man lahu hajatun minhuma. Atau Nabi ingin mengecek orang-orang kalau ada yang perlu keperluan, Nabi tolong lewat sini sudah aman, Nabi pulang lewat jalannya ke siapa tahu ketemu orang yang punya keperluan. Sehingga Nabi bisa membantu orang-orang yang tinggal di jalan ini dan membantu orang yang tinggal di jalan yang lain. Wa qila liyudhhir sya'airul Islam fi sa'iril fijaj wa turuq. Ada yang mengatakan untuk menampakkan syiar Islam di setiap jalan-jalan. Jika Rasulullah sengaja untuk syiar rame-ramean, ya memang sengaja untuk rame-ramean. Wa qila liyaghidha al-munafiqin bi ru'yatihim izzatal Islam wa ahlahu wa qiyam sya'airihi. Ada yang mengatakan untuk bikin jengkel orang-orang munafik karena melihat bagaimana syiar Islam yang begitu rame, banyaknya kaum muslimin, syiar kaum muslimin bikin jengkel orang-orang munafik. Wa qila likathrati syahadatil biqa. Dan ada yang mengatakan untuk memperbanyak persaksian bumi pada hari kiamat kelak, fa inna dhahiba ilal masjidi wal musalla ihda khutuwataihi tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan hatta yarji ila manzilihi. Ya. Jadi ada yang mengatakan karena banyak yang menyaksikan bumi yang kita lewati pergi beda dengan bumi yang kita lewati ketika kita pulang, ya. Sehingga setiap langkah kaki mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Di bumi ini demikian, bumi yang lain juga demikian. Ya. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Di antara kabar-kabar yang akan dia kabarkan adalah tentang orang-orang yang beribadah di atasnya. Kalau semakin banyak tempat pergi lewat jalan, pulang lewat jalan lain, maka akan banyak saksi pada hari kiamat kelak. Wa qila wa huwal ashah, dan dikatakan dan yang paling benar adalah innahu lidzalika kullihi. Hikmahnya adalah untuk semua yang tadi kita sebutkan. Hikmahnya kenapa Nabi merubah jalan untuk semua yang tadi hikmah-hikmah yang telah kita sebutkan. Ya. Tapi di antara sunnah pada hari Lebaran adalah bertakbir untuk
Idul Fitr, takbirnya dimulai dari malam Lebaran, dari terbenam matahari. Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya. Agar kalian bertakbir ya, setelah Ramadan selesai, kalian disuruh bertakbir ya atas apa hidayah yang Allah berikan kepada kalian, bersyukur diberi hidayah, bisa puasa, bisa mengisi hari-hari puasa, hari Ramadan, bisa sholat malam, bisa bersedekah, banyak hal yang disyukuri, sehingga bertakbir begitu matahari tenggelam di malam takbiran atau malam Lebaran, malam Idul Fitr, maka dianjurkan untuk bertakbir. Bertakbir. Sampai kapan? Maka ada khilaf, ada yang mengatakan sampai imam naik mimbar. Ada yang mengatakan sampai imam mulai khutbah. Ada yang sampai imam selesai sholat. Ada yang mengatakan sampai imam selesai khutbah. Tapi intinya itulah waktu bertakbir di malam Idul Fitri, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan berulang-ulang, diperbanyak ya, boleh di masjid-masjid, kemudian dipakai pengeras suara karena ini adalah hari Lebaran ya. Kemudian juga di pagi hari ketika keluar menuju lapangan bertakbir Allahu Akbar dan seterusnya, bertakbir sampai imam datang, menunggu imam datang duduk bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, sampai imam naik mimbar ya. Kemudian imam salat maka berhenti. Ada pendapat mengatakan sampai imam selesai salat, dan mengatakan sampai imam selesai khutbah. Tapi intinya disunahkan untuk bertakbir, dan ini hendaknya kita hidupkan sunnah ini, karena sebagian orang keluar dari rumah menuju lapangan diam-diam aja. Diam-diam saja. Jangan, kita berusaha takbir, masing-masing takbir sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai malam ya, sisihkan waktu untuk apa? Bertakbir, laki-laki, perempuan semuanya bertakbir ya. Adapun lafal takbir maka bebas, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh gitu terus. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari lafal khusus dari Nabi tidak datang dalam hadis yang sahih. Jelas Nabi bertakbir, cuma tidak diriwayatkan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW. Yang ada dari sahabat, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dengan dua cara. Yang pertama dengan menjadikan takbir dua kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam riwayat yang lain 3 kali. Ya. 3 kali dengan sanad yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh 2, boleh 3, enggak jadi masalah. Ibnu Abbas takbirnya beda. Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana, boleh juga ya. Bebas, silakan bertakbir. Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana, boleh. Kemudian juga seorang dibolehkan untuk mengucapkan tahniah selamat lebaran ya. Paling terbaik adalah sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, kalau mereka ketemu setelah sholat Id, mereka berkata taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami amalan ibadah kami dan dari kalian pula, dan inilah doa yang terbaik ya. Sisanya bebas, kita mau pakai bahasa apa, intinya kita mengucapkan selamat lebaran, menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin, tapi jangan lupa sertakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini adalah hal yang bebas, masing-masing daerah memiliki cara mengekspresikan masing-masing. Yang penting jangan lupa taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti Indonesia, selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin misalnya ya. Itu perkara biasa, enggak jadi masalah, ini tradisi dan itu diperbolehkan. Tidak jadi masalah ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Apalagi bebas, tapi kalau bisa sertakan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Kemudian di antara sunnah ketika hari Id adalah menampakkan kegembiraan. Ini disyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, bahwasanya di antara sunnah adalah menampakkan kegembiraan pada hari Idul Adha maupun Idul Fitr. Oleh karenanya ketika
orang-orang Habasyah bermain perang-perangan di Masjid Nabawi, Nabi panggil Aisyah untuk nonton. Nabi panggil untuk Aisyah untuk nonton. Padahal itu bukan kebiasaan Nabi SAW dan juga bukan kebiasaan Aisyah. Tapi Nabi berkata, "Lita'lamal yahud anna fi dinina fushah." Agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan. Dalam agama kita adalah kelapangan. Makanya boleh bersenang-senang pada hari tersebut. Buat anak-anak merasa bahwasanya kita sedang lebaran. Membuat mereka senang-senang, merasa ini hari lebaran itu ibadah. Jadi di antara ibadah hari lebaran adalah bersenang-senang. Ya. Jangankan lebaran, ketika hari-hari tasyrik kata Nabi SAW itu setelah Idul Adha, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari-hari untuk berzikir kepada Allah. Ya. Nah, jadi kita bikin senang-senang pada hari tersebut, tentunya tidak berbuat kemungkaran selama ada batasnya. Tapi kita boleh senang-senang anak-anak. Misalnya kalau kita punya uang belikan baju baru. Kalau nggak ada baju baru ya di laundry biar kasih parfum biar kelihatan baru. Atau apa deh, pokoknya kasih uang kayak buat mereka senang ya. Mungkin ada yang main ini, main anu, ada yang lomba ini, lomba anu, silakan. Ini ekspresi dalam kesenangan boleh-boleh saja, yang penting jangan melakukan hal-hal yang haram. Sampai ketika itu ada duf berbunyi ditepuk di depan Nabi SAW, ada dua budak wanita yang kemudian melantunkan syair-syair tentang Yaumul Bu'ats, tentang syair-syair kepahlawanan. Nabi memalingkan wajahnya, Nabi tidak mau dengar, tapi Nabi membiarkan. Nabi memalingkan wajahnya, tidak mau dengar, tapi Nabi membiarkan. Artinya ini sampai Abu Bakar mengatakan, mizmar syayatin fi baiti Rasulillah, apakah ada seluruh setan di rumah Nabi SAW? Kata Nabi, biarkan oleh Abu Bakar, likulli qaumin id. Setiap kaum ada idnya. Artinya Rasulullah SAW beri kelapangan. Itu bukan kebiasaan Nabi dan bukan kebiasaan sahabat. Makanya Nabi Abu Bakar mengatakan, apakah ada seluruh setan di rumah Nabi? Artinya di hari-hari lain itu tidak disibukkan dengan hal tersebut. Dan Nabi sendiri memalingkan wajahnya, tapi Nabi bolehkan. Nabi bolehkan. Adapun yang Habasyah, Nabi malah panggil Aisyah untuk apa? Untuk nonton. Jadi di antara sunahlah bersenang-senang pada hari tersebut. Buat anak-anak merasa itu hari lebaran, ya, tanpa berlebihan tentunya. Mau kita kasih duit kayak makan enak, kayak hari ini kita makan enak, tidak seperti biasanya ya. Jangan hari kemarin sama dengan hari lebaran, ya. Tidak ada bedanya, sama-sama masak tempe goreng, itu tidak ada perubahan. Harus ada perubahan hari lebaran, apakah opor kayak yang biasanya tidak dimasak hari tersebut atau apa kayak terserah. Yang penting menunjukkan hari itu adalah hari yang kebahagiaan. Kita kebahagiaan di atas sunnah, kebahagiaan setelah berjuang selama sebulan beribadah kepada Allah, kemudian ditutup dengan kebahagiaan dengan hari Lebaran. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan kemungkaran-kemungkaran pada hari Lebaran. Jangan sampai tatkala hari Lebaran kemudian terutama para wanita berhias, kemudian tadi berhias dengan berlebihan, kemudian bertabarruj ya. Kita lebaran tapi tidak bertabarruj ya. Bertabarruj kemudian keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya ya. Bersenang-senang tapi jangan tabarruj. Apalagi nanti ada cipika-cipiki ya. Ini tidak dianjurkan pakai baju yang menor, tidak dianjurkan tatkala hari lebaran. Senang-senang bukan dengan cara demikian ya. Kemudian juga di antara kemungkaran berlebih-lebihan. Artinya boros berlebih-lebihan sampai makanan terbuang-buang misalnya ya. Sampai intinya kulu washrabu wala tusrif. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Silakan makan, silakan minum, makan enak tapi jangan sampai boros ya. Kemudian jangan juga di hari lebaran kemudian mutar-mutar dangdutan misalnya ya. Dangdutan nanggap nyanyi dangdut ini juga tidak diperbolehkan karena musik adalah hukumnya haram. Dan memanggil biduan-biduan itu hukumnya haram, ya, inilah kefasikan, ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga jangan juga mengisi dengan acara-acara bid'ah, karena sebagaimana kita dapati ada pernyataan menghidupkan malam Lebaran pahalanya sekian. Hadisnya tidak ada atau hadisnya lemah atau palsu atau tidak ada, saya lupa, tapi itu adalah perbuatan bid'ah. Kita di malam Lebaran kita tetap salat malam,
seperti biasa ya. Seperti biasa sebelum kita puasa, kita biasa sholat malam, maka setelah puasa jangan sholat malam ditinggal. Tetap ada sholat malam, ada sholat witir. Tapi tidak ada ibadah khusus di malam lebaran. Bikin sholat khusus malam lebaran, zikir khusus sebagaimana disebut dalam sebagian buku-buku. Itu semua tidak ada contohnya. Ini sedikit yang saya sampaikan. Semoga kita bisa berlebaran lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW.